10 pilar ini sesungguhnya menjadi pondasi utama di dalam kita menjalankan satu sistem demokrasi dalam sebuah pemerintahan. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan itu mutlak dalam sebuah sistem negara yang menganut sistem demokrasi. Secara khusus, demokrasi dalam konteks Pancasila atau demokrasi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Maka nilai ketuhanan itu menjadi prioritas di dalam menjalankan fungsi-fungsi demokrasi. Karena kalau kemudian tidak menggunakan nilai Pancasila yang bersandar kepada sila utama yakni ketuhanan yang Maha Esa, maka tentu dalam praktek penyelenggaraan sistem demokrasi akan mengalami banyak hal yang tidak sejalan dengan nilai. Apalagi nilai-nilai yang kita bangun adalah nilai-nilai keluhuran yang bersandar pada nilai-nilai ketimuran. Nilai ketimuran itu sangat kental dengan nilai kesantunan, kemudian nilai budi pekerti, nilai untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat orang lain. Ya. Nah, inilah pentingnya demokrasi harus disandarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang sedang kita bahas ini adalah demokrasi Pancasila dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, ketika bersandar kepada nilai Pancasila, maka semuanya bersandar kepada nilai-nilai keluhuran, budi, keluhuran atau keagungan yang tinggi. Contohlah misalnya kita bicara tentang nilai politik, ya, sistem politik. Maka sistem politik yang ada harus betul-betul didasarkan kepada sistem politik yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan itu justru harus bersumber dari nilai ketuhanan itu sendiri. Sehingga tidak ada praktek manipolitik, tidak ada praktek yang menghalalkan segala macam cara, sehingga memungkinkan orang menjalankan sistem demokrasi itu secara baik dan menguntungkan banyak pihak secara benar. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Demokrasi itu adalah menjunjung tinggi hak-hak manusia. Kemudian yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya bahwa berjalannya sebuah sistem demokrasi seutuhnya dikendalikan oleh rakyat. Seutuhnya dikendalikan oleh rakyat. Tetapi oleh karena sistem demokrasinya yang digunakan adalah menggunakan perwakilan, maka ditunjuklah seorang pemimpin. Maka tentu pemimpin itu hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Kemudian yang keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Rakyat harus cerdas dalam hal ini, sehingga mampu menentukan siapa orang yang akan menjadi wakilnya. Siapa pemimpin yang akan ditunjuknya. Jangan sampai rakyat itu dibodohi oleh pemimpinnya, karena pemimpin itu sendiri sesungguhnya berasal dari rakyat dan atas dasar amanah yang diberikan oleh rakyat. Kemudian yang keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah itu diberlakukan dalam rangka memberikan jaminan kepada daerah untuk bisa mengelola hasil ekonomi, kualitas pendidikan, dunia usaha secara mandiri. Tetapi itu semua tetap dalam kondisi yang tetap terkontrol oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima tertinggi dalam sebuah sistem demokrasi. Kemudian demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat
harus menjadi prioritas di dalam penyelenggaraan sistem demokrasi. Karena kalau sistem demokrasi berjalan dengan baik, maka kesejahteraan itu akan dapat dicapai, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Halo semuanya? Bisa melihat saya? Bisa mendengar saya? Adli? Adli mendengar saya? Bisa, Pak. Oke. Gesna? Aji? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jelas ya, terdengar ya? Sama Pak. Agak putus-putus, Pak. Agak putus-putus. Oh iya. Suaranya Dibantu agak dengan- putus-putus, Pak. Putus-putus, Iya. Pak. Dibantu dengan slide itu ya untuk bisa memahami ya. Liviana Ismi, paham? Iya, Pak. Deviana? Kedengaran, Pak. Iya, Deviana paham ya? Paham, Pak. Baik, Deviana belum mandi kayaknya. Belum mandi, Pak. Iya, Pak, emang Pak belum mandi. Ya, mudah-mudahan Deviana bersih dari virus ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang apa itu demokrasi Pancasila. Dalam hal ini, kita mengutip dari pandangan Darji Darmo Diharjo, nama yang paling bagus. Dan juga kita mengutip dari Notonegoro. Beliau berdua seorang profesor. Jadi menurut Darji Darmo Diharjo, demokrasi Pancasila itu paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Tentunya bangsa Indonesia. Itu semua berwujud, yang merupakan perwujudan, dan sekaligus juga dituangkan dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi semuanya bicara tentang demokrasi Pancasila bukanlah sesuatu yang asing, ya. Karena itu sesungguhnya berdasar dari kepribadian dan falsafah hidup. Dan oleh karena falsafah hidup itu sudah berjalan dari sejak nenek moyang kita, kemudian diwariskan, maka kemudian muncullah demokrasi, maka demokrasi dalam konteks nasional Indonesia sesungguhnya hanyalah bagian dari proses kristalisasi dari kepribadian yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sehingga ketika bangsa ini menetapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, maka tidak terlalu banyak pertentangan, bahkan langsung diterima. Oleh karena masyarakat Indonesia merasa cocok dengan nilai-nilai yang ada dan sama sekali tidak berseberangan dengan nilai-nilai yang sudah berjalan dari tahun ke tahun pada periode dan bahkan pada abad-abad sebelumnya. Menurut Profesor Notonegoro, demokrasi itu tentu tidak, demokrasi Pancasila itu bersandar pada sila keempat, kemudian sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan sila ke-5. Apa menurut Notonegoro? Yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sila ke-4, perwakilan. Kemudian yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang
mempersatukan Indonesia, kemudian disebut dengan negara NKRI. Kemudian yang kelima, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sungguh ini merupakan definisi yang luar biasa ketika kita membahas tentang demokrasi Pancasila dalam pandangan Noto Negoro. Ya. Jadi saya ulang, demokrasi Pancasila itu menurut Noto Negoro adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian mempersatukan Indonesia, yang kelima adalah berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ketika kita berupaya untuk menerapkan sistem demokrasi Pancasila, sesungguhnya cukup dengan bersandar pada 5 hal ini. Dan 5 hal ini sekaligus juga menjadi sebuah indikator apakah sistem demokrasi Pancasila di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Ya. Pertama, kalau kita lihat dari indikator pertama, bahwa demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah betul-betul menunjukkan sisi yang sangat bijak sehingga mampu melahirkan satu rasa keadilan dari sikap dari rasa kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah itu. Ya. Kalau itu sudah bagus, sudah jalan, maka baru pada sila yang ke-1. Apakah sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia itu sudah bersandar atau sudah disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan yang ada? Kalau sudah disemangati oleh nilai-nilai ketuhanan yang ada, baru yang kedua, apakah sudah betul-betul bersandar kepada nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan beradab? Kalau itu sudah jalan, baru yang terakhir, baru yang ketiga, yang ketiga, apakah sila keempat, sila ke-1 dan sila kedua itu sudah betul-betul mendorong rasa mempersatukan antar anak bangsa di berbagai daerah, sehingga lahirlah persatuan dan kesatuan, sebagaimana jargon negara kesatuan. Sedangkan yang kelima, barulah kita mengukur pada bagian yang terakhir, kalau 4, 1, 2, 3 itu sudah selesai, barulah indikator yang terakhir, yang kelima itu indikator yang terakhir, apakah sudah berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jangan-jangan itu semua bertumpu pada permasalahan sila yang kelima. Atau jangan-jangan sila yang ke-1 belum tuntas sehingga berpengaruh kepada sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena sila ke-1 itu menjadi tumpuan pertama dan utama ketika kita bicara tentang Pancasila, demokrasi Pancasila. Seperti yang saya ujikan kemarin di UTS tentang maksud sila yang pertama dibanding serta pengaruhnya terhadap sila yang kedua dan yang terakhir dan yang semuanya. Ya. Sila pertama itu adalah menjiwai, mendastari, meliputi sila ke-2, 3, ke-4, dan ke-5. Artinya, spirit utama dari sila kedua sampai kelima itu ada pada sila pertama. Karena itu ketika sila pertama tidak tuntas, maka resiko besar terhadap penerapan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau sila pertama ini tuntas, tanpa harus menunjukkan sikap ekstrim ya terhadap penganut agama lain, tanpa itu,
maka memungkinkan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu akan menjadi mudah dipraktekkan. Cuma kalau kemudian sila pertama itu tidak tuntas, ada pemahaman dan nilai-nilai agama yang tidak utuh dipraktekkan dalam sistem demokrasi, maka akhirnya lahirlah politisasi agama. Ketika politisasi agama yang berlaku, maka yang terjadi adalah nilai-nilai kemanusiaan yang beradab akan tercidrai. Nilai-nilai persatuan akan tercidrai. Kemudian nilai-nilai permusyawaratan, perwakilan akan tercidrai. Muncul praktek money politik. Apalagi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercidrai. Nah, kalau semuanya tercidrai, gara-gara sila pertama tidak dipakai, maka dapat kita sebut bahwa demokrasi kita setelah dalam kondisi yang gagal. Enggak Pak, enggak gagal Pak. Buktinya pemilu kemarin aman, damai, tentram, sejahtera. Tampak kita melihat tidak ada kerusuhan. Tampak. Tetapi di balik itu semua muncul banyak protes yang luar biasa. Dan itu sangat berbahaya kalau kemudian demokrasi dijalankan dengan cara seperti itu. Sampai pada persoalan tuduh-menuduh, sampai pada hina-menghina antara satu dan dua. Saya pikir itu bukan proses demokrasi yang baik. Pertanyaannya, kenapa kok sampai ada tuduh-menuduh antara satu dan dua kemarin? Ada kecenderungan penyimpangan dalam sistem penerapan nilai-nilai demokrasi. Sehingga muncul ketidakpuasan di mana-mana, muncul kecurigaan di mana-mana, dan bahkan ada musuh tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu, sehingga ada dugaan penyimpangan dan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ada tuduhan begitu. Dan itu sangat berbahaya bagi proses keberlangsungan sistem demokrasi di negeri yang sangat kompleks dan beragam. Kira-kira itu ya, sementara tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Silakan, barangkali ada hal yang disampaikan. Silakan, Mas Helmi, ada pertanyaan? Helmi, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini paling kurang 3 menit lagi nih. Sejak tadi sudah muncul 10 menit. Ada yang bicara di situ? Mas Wah, dimatikan aja itu. Di-mute. Halo, Pak. Oh, tak pikir dia yang sedang bertanya sekarang. Enggak, bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Ya, baik, saya lanjutkan. Seperti yang ada di slide, mudah-mudahan kalian dapat melihat slide saya itu. Gustam dalam hal ini, seperti yang dikutip dalam jurnal Papis volume 7, demokrasi Pancasila itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan. Ini luar biasa. Berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Dan itu dilakukan semata-mata untuk satu tujuan kesejahteraan bersama. Kemudian mengandung unsur kesadaran religius. Nah, kesadaran religius itu tentu tidak pernah bisa lepas dari demokrasi Pancasila. Ya. Mengandung unsur berkesadaran religius. Kemudian berdasarkan
kebenaran, kecintaan, serta budi pekerti yang luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Nah, tentu kalau kita lihat dari cara pandangnya Gustam melalui jurnal ini, sungguh luar biasa ilustrasi tentang konsep demokrasi yang secara ideal diterapkan di Indonesia, ya. Meskipun pada prakteknya itu tidak mudah, ya. Tetapi secara konsepsional kita katakan bahwa demokrasi Pancasila itu boleh saya katakan lebih unggul dibanding dengan konsep demokrasi yang ada di negara-negara lain. Apakah yang ada di negara Eropa ataupun bahkan di negara-negara Amerika, gitu ya. Kenapa? Karena nilai agama itu tetap menjadi prioritas, keluhuran nilai budi pekerti manusia itu dijunjung tinggi, kecintaan serta kepribadian sebagai anak-anak bangsa yang tinggi, yang disupport dari nilai-nilai keagamaan serta karakter dari bangsa yang beradat ketimuran, itu dijunjung tinggi. Kalau kemudian itu betul-betul diterapkan secara baik, betul kita yakin bahwa ini akan menjadi sebuah negara maju dan besar. Cuma memang persoalannya ada banyak oknum, ada banyak pelaku-pelaku yang mengambil keuntungan, melakukan praktek-praktek penyimpangan, sehingga memungkinkan nilai demokrasi itu tercederai. Ya, tercederai. Secara konsepsional tentang konsep demokrasi Pancasila di Indonesia itu saat itu sudah sangat tuntas. Ya. Sudah sangat tuntas. Tinggal bagaimana mempraktekkan itu semua, serta menyiapkan segala macam bentuk garansi untuk menghadapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencoba mengambil keuntungan secara pribadi. Ya. Kemudian yang kedua menurut Gustam, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Ya. Dilakukan oleh rakyat sendiri, maka menjadi mustahil. Karena ini adalah era modern. Ya. Kalau dulu zaman Athena Yunani, demokrasi itu diurus sendiri oleh rakyat secara bersama. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara sudah semakin maju, maka kemudian dibuatkanlah sistem perwakilan. Perwakilan itu kemudian dalam melakukan satu bentuk kebijakan, dilakukan atas dasar persetujuan dengan rakyat. Oleh karena itu, segala macam bentuk kebijakan-kebijakan yang ada dalam bentuk perundang-undangan, kalau kita lihat prakteknya selama